lini belakang kita bocor, bahkan banyak blunder. Gol yang pertama karena blunder, gol yang kedua karena bunuh diri ya. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrol bola seperti biasa, tentunya dari sisi kita sebagai supporter. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Tanggal 16 November malam adalah hari kesedihan para supporter, terutama supporter Timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Dalam waktu satu malam itu tanggal 16 dari jam 7 sampai jam sekitar 11-an ya, 11-an atau 12-an, kita mengalami dua kekalahan. Yang pertama adalah Timnas U17 yang kalah dari Maroko 3-1 dan Timnas senior yang kalah dari Irak 5-1. Padahal sebelum nonton ekspektasi saya tidak terlalu besar sebenarnya. Ya, Timnas U17 bisa menahan imbang lah, harapan saya imbang lah, 0-0, 1-1, 2-2, pokoknya imbang. Ekspektasi saya seperti itu. Dan untuk Timnas senior ketika melawan Irak, walaupun saya nggak begitu optimis bisa mengalahkan Irak, namun dengan berdarah-darah, dengan berjibaku, saya harap Timnas Indonesia bisa menahan imbang 0-0. Namun ya apa daya, akhirnya kita harus kebobolan 3 gol dan 5 gol. Sangat menyedihkan sekali, di luar ekspektasi saya, di luar bayangan saya. Saya tidak mengira kalau Timnas bisa kalah dengan skor yang lumayan gede ya. Ya kalau kalah 1-0, 2-1 sih saya masih bisa terima, tapi ini lumayan gede skornya. Apalagi untuk Timnas senior, trennya kan sedang positif, banyak pemain diaspora yang datang, banyak pemain bagus yang bermain di sana yang dipanggil. Trennya juga sedang positif. Jadi bayangan saya itu nggak menang sih, bayangan saya atau harapan saya itu nggak menang yang gede gitu, atau malah saya nggak berharap, nggak mempunyai bayangan kalau Timnas Indonesia bisa menang. Imbang lah, kalau kalah pun 1-0, selisih 1 gol. Nah, harapan saya seperti itu. Oke, yang pertama kita ngomong dari Timnas U17 dulu. Ya, kekalahan Timnas U17. Walaupun banyak yang memprediksi Indonesia bakal kalah karena Maroko jelas levelnya lebih tinggi. Namun dengan semangat yang tinggi, dengan perjuangan yang besar, kemudian Bima Sakti kemarin mungkin sudah evaluasi, udah meneliti kelemahan-kelemahan tim kita seperti apa sehingga bisa memperbaiki. Dan harapan kami, harapan saya terutama, permainan melawan Maroko akan lebih baik. Dan ya mungkin nggak langsung tinggi banget, enggak sih harapan saya. Namun ada perbaikan lah dari sisi kemarin, ada peningkatan. Sehingga walaupun kita tidak bisa menang, paling nggak imbang lah, 0-0 atau 1-1 gitu. Kan tetap realistis kan. Malah kebobolan 3 gol. Skor akhir 3-1 kan. Ya dari sisi permainan kita semua sudah tahu, saya nggak akan membahas secara teknis ya. Dari sisi permainan kita semua sudah melihat umpan-umpan pendek kita nggak jalan, dan jarak antar pemain begitu jauh antara pemain satu dengan satunya. Dan fatalnya kita nggak punya akurasi umpan yang tinggi, sehingga dengan jarak yang agak jauh itu susah sekali untuk mencapai sasaran. Belum lagi kalau kita di pressing, kita seakan bingung mau umpan kemana, mau nyari rekannya aja kelihatan bingung sekali. Dan ketika akhirnya dia memutuskan untuk mengumpan, nggak akurat atau bisa dipotong pemain lawan. Kemudian pengambilan keputusan juga banyak yang salah. Namun sekali lagi, saya tidak menyalahkan adik-adik kita Timnas U17. Saya tidak menyalahkan itu. Saya juga tidak menyalahkan Coach Bima Sakti yang sudah berjuang keras. Saya yakin pelatih sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dengan maksimal. Pemain juga sudah memberikan tenaganya, pikirannya dengan maksimal, seluruhnya sudah diberikan. Namun apa daya, kita masih kalah.
PSSI juga sudah melakukan pekerjaannya, sudah memberikan fasilitas, misalnya mengadakan uji coba dengan tim kita, timnas U17, bahkan sampai ke Jerman. PSSI sudah melakukan itu, sudah baiklah. Namun kalau dipaksa untuk mencari kesalahannya, ya kita kembali lagi seperti video-video yang lalu, bahwa kesalahan kita adalah kita tidak punya pembinaan usia dini yang baik dan tidak punya kompetisi usia dini. Ini yang jadi masalah buat kita, sehingga ketika kita atau tim U17 diterjunkan ke Piala Dunia, ya mau pelatih sebagus apapun, pelatih memberikan instruksi, memberikan strategi, ditularkan atau diberikan kepada pemain-pemainnya, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Namun itu kan hanya sebatas teori dari pelatih, yang praktek kan pemain. Nah, kalau pemain skillnya aja masih kurang, pengalaman mereka masih kurang, ya tetap mereka akan kesulitan menjalankan strategi dari pelatih. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan pemain, karena ya memang level mereka seperti itu, baru segitu level mereka. Karena balik lagi, kita tidak punya kompetisi usia dini yang bagus. Namun sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh staff, seluruh pemain, pelatih, dan semuanya yang terlibat dalam Piala Dunia U17. Terima kasih untuk semuanya, untuk perjuangannya, untuk membawa nama Indonesia. Tetap semangat buat adik-adik, masa depan kalian masih panjang, masih bisa diraih, masih bisa mendapatkan kesuksesan, entah itu di timnas U19, syukur-syukur sampai senior, sampai pentas dunia nanti. Kemudian kekalahan timnas senior ini yang, waduh, saya nggak bisa ngomong nih. Ekspektasi saya sudah tinggi, maksudnya itu ketika saya melihat berita-berita tentang timnas senior, ada pemain diaspora, didatangkan pemain ini itu, pemainnya kelihatan bagus semua. Harapan saya pribadi berharap timnas Indonesia bisa menampilkan permainan yang bagus melawan Irak, bisa meladeni permainan Irak. Harapan saya seperti itu, sehingga kalaupun kita kalah, ya selisih 1 gol lah paling enggak. Namun harapan saya, ekspektasi saya waktu itu imbang, saya berharap imbang. Namun apa yang terjadi, permainan kita benar-benar ya seperti kemarin Anda semua lihat. Ketika kita dipres, kita agak bingung mencari teman di mana, dan ketika mengambil keputusan untuk mengumpan, ya salah umpan lagi. Banyak pengambilan keputusan yang salah. Di lini tengah kita diobrak-abrik, lini belakang kita bocor, bahkan banyak blunder. Gol yang pertama karena blunder, gol yang kedua karena bunuh diri. Ya walaupun memang namanya pertandingan sepak bola, bunuh diri itu hal yang wajar, sudah lumrah terjadi. Tim-tim besar pun sering mengalami itu kan, nggak masalah itu bunuh diri. Namun masalahnya, kenapa dia bisa bunuh diri? Bunuh diri itu kan terjadi karena ditekan oleh lawan, sehingga kita melakukan antisipasi, dan ketika melakukan antisipasi, bola malah masuk ke gawang. Seandainya kita nggak ditekan lawan, kita nggak bingung, kita nggak melakukan antisipasi, bola dalam posisi aman, permainan dalam posisi aman-aman aja, kan nggak mungkin bikin blunder. Ya walaupun ada ketika posisi aman blunder, ada di YouTube tuh banyak sekali, namun kan jarang untuk pemain level pro, kan jarang. Ya rata-rata blunder, kebanyakan blunder tuh karena ditekan. Nah masalahnya kita sering ditekan, nah itu akhirnya melakukan blunder, ya nggak masalah. Kemudian gol ketiga, keempat, kelima, waktu Patinama mencetak gol 2-1 skornya itu, padahal harapan saya udah mulai meninggi lagi. Kayaknya ini feeling saya waktu menonton, kayaknya ini babak kedua bisa lah kita imbang jadi 2-2 gitu. Saya berpikir seperti itu, kayaknya ini udah optimis mulai ada lagi. Tadi waktu pertama nonton masih 0-0, saya ya agak optimis dikit bisa nahan imbang. Gol ke-1, gol kedua udah mulai drop.
Patinama mencetak gol, optimis sudah mulai nanggi lagi. Kayaknya ini bakal menyamai jadi 2-2 atau berapa. Malah kegolan lagi kan. Aduh. Udahlah, permainannya udah kayak gitu. Saya nggak tahu ini karena kesalahan pelatih atau pemain mentalnya sedang drop atau lagi off the day aja, saya nggak tahu, atau memang karena pemain Irak yang terlalu bagus buat kita. Kita semua sudah merasakan kalau kita bermain kita main olahraga ya, entah olahraga apapun. Kita ambil contoh main bola. Kalau lawan kita levelnya udah tinggi, skillnya udah tinggi, mereka kan mainnya santai. Dan kita rasanya agak gimana gitu kan, agak grogi gitu. Atau balik aja lah gini, kalau seandainya kita bermain bola melawan adik-adik yang belum bisa bermain bola, yang skillnya masih rendah, kan kita punya percaya diri yang tinggi, kita mau olah bola, mau umpan kesana kemari santai-santai aja. Ya mungkin kemarin yang dirasakan para pemain di lapangan juga seperti itu. Pemain kita merasa inferior dan pemain Irak merasa pede karena mereka merasa Indonesia levelnya masih di bawah Irak. Mereka tenang sekali cara menyerangnya, umpan-umpannya tenang. Apakah seperti itu? Irak yang terlalu tinggi sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain, atau memang karena kesalahan strategi kita, atau memang ya kita ini, atau mungkin karena kelelahan dari yang seperti yang dikatakan STY, pemain kelelahan. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik. Kalau andai kata benar yang dikatakan STY bahwa pemain mengalami kelelahan sehingga nggak bisa bermain secara maksimal ketika melawan Irak, ya kita doakan semoga hal ini tidak terjadi ketika nanti melawan Filipina. Harus bisa mengakali bagaimana agar pemain kita tidak kelelahan. Ya oke lah, nggak masalah, pertandingan masih banyak, masih ada 5. Kita harus bisa memaksimalkan, mau nggak mau kita harus menang lawan Filipina, lawan Vietnam, syukur-syukur lawan Irak lagi kita harus menang besok. Kita harus lolos. Oke, sekian dulu curhat pendek dari saya. Semoga timnas Indonesia bisa lolos ke fase berikutnya. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.